Mohon izin kula saking pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking pembimbing Ustaz saking Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, badhe tanggleg dumateng Bapak Kiai, apa asal kejadian diri atau ihsan? Dua, apakah alam semesta yang tidak kelihatan itu adalah hidup? Apakah semua makhluk ada di dalamnya? Mohon dijelaskan. Kula mohon pandanganipun kula nderek ngaos kali pembimbing dari Kertasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal muasal paran sangka Gusti Allah ya kudu balik ning Gusti Allah. Asal muasal jenengan fitrah harus bisa kembali fitrah. Nabi Adam asalnya negeri surga akhirat, bukan penduduk bumi. Nanti harus bisa kembali ke surga, bahasanya tadi. Kalau kita melihat proses asal muasal dari ahad, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah itu dawuh terhadap para malaikat. Malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Ternyata itulah manusia. Semua malaikat pada saat itu setuju. Kecuali namanya Ajazil. Pakola Aidon Banul Jan. Mereka mengatakan, Ajazilku berkata gini Pak, neng Allah. Ya Allah, bukankah kami setiap saat waktu bertasbih, bertahmid, mensucikan jenengan? Apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah di muka bumi? Ajazil itu jawabnya ngoten. Lalu Allah bersabda, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Ini sak temeni ingsun. Ingsun Pak. Diterjemahkan secara syariat, ingsun iku Allah. Yang dawuh. Iku a'lamu. Luweh ngerti. Luweh paham. Ma ing apa ta'lamun
kang ora ngerti sira Ajazil. Ngoten niku Ajazil iku keringetan sak jagung-jagung, Pak. Ketika saat didhawuhi Allah ngoten. Bapak Ibu, ini Nabi Adam belum ada. Nur Muhammad di dalam diri jenengan yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Sesuai dengan tanyakan tadi ning Ahad. Cara gambar fisik nutfah di dalam mani itu ada sel. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Bapak Ibu, ini kronologinya. Akhirnya secara syariat Allah menciptakan Adam. Jasate dari saripati tanah. Rohipun dari Allah sendiri. Yang secara bijaksana disebut Nur Muhammad. Sehingga tanpa Nur Muhammad, semua dunia saisi ini tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada ndok, ya gak ono pitik. Sebetulnya bukan telur itu, Pak. Elas di dalam telur itu loh yang disebut Nur Muhammad. Nggak akan terjadi wujudnya ayam. Pun ketika sudah wujud Allah dawuh. Wa idh qala tatkalane dawuh sapa Allah Gusti Allah lil malaikati terhadap malaikat usjudu do sujuda sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Akhirnya kamredeg malaikat iku sujud. Iki hukum syariat jenengan iku sujud nang kotak watu. Tahu kotak watu? Ka'bah. Iki hukum syariat. Tapi maksud hakikate ruhaniyah sampean sujud sing nguasai kotak batu itu. Ka'bah itu. Bener tersinggung loh ya. Bener tersinggung. Ini proses kita memangnya. Tapi ila iblis. Kecuali iblis Ajazil wau. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam diri iblis itu ada sifat yang namanya takabur. Sebab apa muncul takabur? Allah dawuh. Iblis dalam Gusti. Apa yang menjadikan penghalang dirimu kau tidak mau bersujud atas perintah aku? Jawabannya sederhana, Pak. Ana kholaktani minar wa kholaktahu mintin. Duh Gusti, kula kan sampean jadikan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Mulia mana? Mesti mulia dari api. Dari arah itulah, Pak. Akhirnya iblis enggak mau patuh atas perintah Allah. Nyun sewu. Ini kinayah. Ini sanepan, Pak. Ini isyarah. Maksudnya sebenarnya bagaimana? Nyun sewu. Kita golongan manusia. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang bodoh, ada yang
alim, ada yang jadi masyarakat biasa, ada yang menjadi pejabat. Ada manusia itu golongan sing gak tahu ibadah secara syariat, tapi ada yang ahli ibadah secara syariat. Hati-hati. Hati-hati yang kebagian sugih, kebagian punya pangkat jabatan, kebagian ahli ibadah, sing hati-hati Anda. Hati-hatilah. Atau ahli ilmu, alim, hati-hatilah. Ini jikalau Anda tidak paham, kau akan meneruskan proses perjalanan daripada mohon maaf, buka surat Ibrahim ayat 3. Nyun sewu, sebelum masuk di ayat itu, perlu kami jelaskan. Ningati sampean kita ini, Pak, akan muncul rumongso takabur. Ada kesombongan disebabkan karena kita orang berada. Kita kegolong orang yang kaya. Lah kaya macam-macam sebabnya. Bisa jadi kaya tani, kaya dagang, kaya laut. Entah, kadang-kadang kaya dari sumber ngingu toyol. Macam-macam gitu. Bisnis-bisnis itu. Jenengan Pak, nek gak mengenal ilmu tauhid, siapapun kita pasti takabur. Mesti muncul rasa rumangsa sugih ku kita. Akhirnya jenengan iki akan mengakui luwih sugih daripada orang lah. Pasti kita akan berbuat dolim. Wis, hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim. Mohon maaf. Kalau ini kau biarkan, Allah akan menutupi hatimu dengan kesugihanmu. Bisnismu tambah digedek nih Allah hasilnya. Akhir tadi istidraj penglulu nih Allah. Jenengan di situ mesti akan merasa yang kaya. Nomor satu sak Tegal adalah kita. Isma. Akhirnya enggak tahu sopo siro, sopo ingsun. Allah nutupi. Hati-hati. Satu. Dua, oleh karena kita mulai kecil dididik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu alat, akhirnya kita alim ilmu itu. Bahkan menjadi penasehat. Segala hukum apapun yang endingnya di dalam dohiriyah, kalau tidak fatwa dari kita, umat itu kurang lego, kurang puas. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi kita dalam hati akan rasa takabur pada Allah atas ini semuanya. Pada sifat ilmu jelas sifat ma'ani, sifat wajibnya Allah. Mengapa dirasa diakui kita rampas? Ini jelas salah. Ini kita akhirnya merasa kita jadi orang alim. Padahal yang alim itu adalah Allah sendiri. Kalau seperti ini Pak, mesti jenengan iki merasa lebih alim daripada orang lah.
Ini kalau kita biarkan, kita tidak akan menerima makalah orang lain, pendapat orang lain. Membenarkan pendapat saya sendiri yang berhak, yang harus dipakai. Wis, ini adalah takabur di mata Allah. Hati-hati. Yahjubuhum biilmihim. Allah akan menutupi dengan ilmu itu terhadap hati kita, sehingga hati kita sampai kapanpun akan buta terhadap Allah. Na'udzubillah. Lagi rasa takabur akan muncul dalam hati kita disebabkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan bentuk kita disebut oleh masyarakat al-ubad, ahli ibadah. Secara dohiriyah. Mohon maaf, hati-hati. Allah bisa menjadi menutupi hati sampai dengan status al-ubad tadi. Bapak Ibu, 3 hal ini tidak akan Allah jadikan sebagai hijab tutupi hati jenengan, manakala jenengan faktulu anfusakum. Meniadakan keakuan diri kita yang kaya, diri kita yang alim, diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Lalu muncul semuanya yang kaya, yang alim, yang baik itu hanyalah ingsunnya Allah. Baru selamat. Berhubung iblis tidak ada di situ, enggak mau, Pak. Akhirnya iblis minta 2 rekom. Datang Allah. Al-Hijr 39:40. Ya Allah, saya sudah kadung sampai cap sebagai makhluk yang khianat, makhluk yang mokong. Izinkanlah saya minta 2 rekom. Apa bilis? Setunggal, 1. Izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Monggo, nek iso. Nomor 2, tangguhkanlah umur saya tidak jenengan pateni sampai hari kiamat. Oleh karena iblis itu dapat rekom dari Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, maka terjadilah fakta Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Hanya disebabkan karena makan buah, wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap bermukim di negeri akhirat, jangan kau pernah mendekati buah khuldi. Bapak Ibu, jikalau jenengan pingin makrifat terus waktu kecil, jangan Anda mendekati buah khuldi, yaitu hubus syahawah. Ini. Tapi berhubung wis nasib Gusti Allah ikut terjadi, maka terjadilah kita tersesat dan disesatkan oleh nafsu, oleh iblis itu. Seperti Nabi Adam. Tapi Gusti Allah pesen, Adam, wis blenger nak kuwi ana donya. Wis kapok inggih gak weno. Mangan ya leren nandur, leren soro. Jenengan dipastani, kuwi wis akil balik. Ning dunya pegel awakmu ning dunya. Biyen dadi anak kecil aja enggak kerja, dia apa kemauannya akan datang. Dikasih orang tua, Pak, Bu, sate Bu, mesti kasih. Padahal anak kecil enggak pernah kerja, minta gini, minta gitu, dituruti. Itulah Pak gambarannya Pak.
Sekarang proses jenengan kadung sudah seperti ini, Allah mengingatkan. Adam, ingin balik anak? Nggih Gusti. Tapi ono syarate. Apa syarate? Niki lho sampeyan cekel. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Syarate mung situk. Adam bisa balik nang negeri asal akhirat, jenengan balik ke fitrah nang Allah syarat di situ. Apa menurut ayat itu? Harus menerima kalimat. Kalimat iki wahyu. Wahyu itu bukan sawah payu lo ya. Wahyu. Sing dimaksud wahyu niki fitrah, Pak. Apa yang menjadikan hati jenengan itu bisa kembali pada Allah. Itulah kefitrahan wahyu. Saya jawab, yang disebut kalimat adalah wahyu sing didik ruhaniah jenengan tinggalkan iman selain Allah. Pun titik. Anik butullaha wastanibut tauhid. Arahkanlah imanmu, ruhaniyahmu itu hanya pada hidup. Wastanibut tauhid, lan jauhkanlah hatimu dari tauhid selain Allah. Faqala aidon wa may yakfur bit tauhidi wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan tauhid maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Caranya ya niku wau terus no oleh dikir niku. Fataba alai, kesalahan Nabi Adam memakan buah khuldi, diampuni Allah. Kesalahan jenengan memakan buah khuldi yang akhirnya menjadi syirik khafi akan diampuni Allah karena kembali pun. Yes. Mutu qoblal maut, lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Ini Bapak ya. Jadi sebelum jenengan kalih kula masuk di dalam alam yang disebut surga atau akhirat dan alam dunia, itu songko ahad. Lah bagaimana kembalinya ke akad? Yo tiadakan keakuan jenengan sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang kidam, yang bakok, dan sifat-sifat wajib Allah. Lepas Pak. Caranya teruskan oleh mudikir titik pun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, lali. Apa yang kedua tadi Pak? Lupa saya. Kode lali ini. Apakah alam semesta itu adalah wujud dan adalah apa? Adalah wujud ya. adalah Allah. Nggih. Nggih, dan apakah makhluk itu di dalamnya lingkaran Allah wujud. Urip. Alam semesta ketika jenengan melihat dengan mata dohir mesti kosong. Ini kosong. Tapi jikalau sampai lihat dengan mata hati, justru sing kosong itu yang wujud ini. Ini kebalikan Pak. Jikalau jenengan melihat alam semesta ini dengan mata dohir jasad, mesti ketemu kosong. Tapi jikalau jenengan melihat dengan mata hati terhadap alam semesta, ini wujud.
Kebalikan. Makanya orang ahli hijab, wujudin dunya, itu dijadikan sebagai bukti wujudnya Allah. Tapi ahli zuhud tidak. Ahli makrifat tidak. Justru wujudin dunya ini sebagai burhan bukti ketidakwujudnya selain Allah ini. Termasuk ini. Karena memandangnya dari ainul basirah bukan ainul basariyah ini. Memang benar Pak. Jadi alam semesta itulah wujudnya Allah. Tapi jangan kau lihat dengan mata dohir. Lihatlah dengan mata batin. Apa mata batin? Tadi saya katakan imanul haq yang disebut ihsan. Sebab tanpa urip ini, mohon maaf, tidak akan pernah ada pergerakan secara dohir. Umpama saya berdiri, mohon maaf. Kalau saya tidak bergerak, bayang-bayang nggak akan bergerak. Ketong ya? Oke. Yang ketiga, apakah makhluk itu di dalamnya itu? Tinggal kita memandangnya dari mana. Kalau memandangnya dari mata dohir, benar. Sebab apa? Sebab yang melayani seluruh makhluk itu adalah urip iku. Contoh, kita bisa ke sini, yang menjadikan bisa ke sini siapa? Urip. Oke. Kita makan, siapa yang menggerakkan dalam makan? Urip, hidup, ya. Sampah kita telan dan lain sebagainya. Intinya, hanya urip itu yang melayani kita setiap detik. Dalam hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun tidak bisa lepas dari hidup. Tapi, jikalau mandangnya ini dari pandangan rohaniah, tidak ada selain daripada yang ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada, bisa bergerak? Enggak bisa. Yang bisa bergerak, yang bisa melihat, itu yang ada sendiri. Sik bingung. Untuk meniadakan perkara yang sejatinya tidak ada, kembalilah jenengan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum, bunuh diri yo. Bunuhlah keakuan makhluk mulai dari wujud sampai apapun, lalu tetapkanlah wujud itu siapa. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Contoh wujud tidak boleh tidak ada kewujudan itu. Ketidakwujudan itu dalam diri Allah. Artinya sing wujud hanyalah Allah. Lalu lawan sifat wujud adalah adam, tidak wujud. Itu menjadi sifat wujudnya makhluk. Jikalau jenengan sudah menetapkan sifat adam dalam diri jenengan, maka akan nyata wujudnya Allah. Bon. Sekali lagi, jikalau jenengan menetapkan sifat adam dalam diri jenengan sebagai makhluk, maka akan nyata
wujud sejatinya Allah dalam diri panjenengan. Pun kalau hanya Dia yang ada, maka selain itu tidak ada. Jadi makhluk tidak ada di dalam urip. Miturut pandangan hakikat makrifat. Nek menurut pandangan syariat, ya memangnya di dalam hidup itu ada makhluk.